Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Iya, oke. Sehat. Sekretaris siapa hari ini yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir hari ini? Nihil, Bu. Oh, Nihil. Nihil, Bu. Alhamdulillah. Ini yang nggak ada. Alhamdulillah semua anak-anak ibu sehat-sehat ya hari ini ya. Oke. Nah, baiklah sebelum pelajaran ini kita mulai, lebih baik kita itu berdoa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik kepada ketua kelas yaitu Bapak Alfian, Bang Alfian, silahkan dipimpin doanya. Ayo Bang Alfian, pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar sejarah dengan Bu Manda, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Bang Alfian sudah membawakan doa untuk pagi hari ini. Dan kemudian kepada anak-anak ibu semua, tolong dicek dulu nak, samping kanan kiri muka belakang, apabila masih ada sampah-sampah yang masih berserakan atau apa, tolong dicek dulu ya nak ya, supaya pembelajaran kita di pagi hari ini itu nyaman, enak gitu. Jadi nggak ada nyamuk-nyamuk yang jahat, yang nakal gitu. Tolong dicek dulu ya. Ada sampah Ya. di bawah meja saya, Ada Bu. nggak Tak sampah bersihkan itu di dulu ya, Bu, lacinya, ya. Bang Joko? Iya, ini tak bersihkan dulu. Iya, Bu. itu laci apa itu banyak kertas-kertas itu. Wah. Ya, oke, sudah semua dibersihkan? Udah Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Nah, jadi kita juga harus menjaga kebersihan ya, Nak ya, supaya badan kita tetap segar, tetap sehat, dan kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, nah sebelum pembelajaran ini kita mulai juga, ini ada sedikit ice breaking ya untuk kita semangat bergerak pagi. Boleh ikuti Ibu semua ya. Ya Nah, Bu. sekarang kita gerak badan dulu. Nah, jadi gini, Ibu mulai dulu ya. Nah, gini, tangannya di kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Ayo, bisa anak-anak? Bu. Bisa? Gimana Kak Kak Indri gimana? Ya bisa, Bu. Bisa, Goyang-goyang yuk, jempolnya. yuk sama-sama ya nak, yuk ayo sama-sama harus semangat, ini masih pagi, jangan ngantuk, yuk, ya udah sarapan tadi pagi dari rumah kan, ayo harus semangat, yuk 1, 2, 3, tangannya di samping dulu nak, tangannya di kanan digerak-gerakkan, tangannya di kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Sip. Nah, terima kasih anak-anak ibu semua, biar semangat, biar fokus kita belajarnya ya. Oke, nah perhatikan di layar, sudah kelihatan semuanya anak-anak ibu? Udah, Bu. Nah, Sudah. coba Sudah, Bu. ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu nih gambar apa? Gambar Wayang, wayang. Coba gambar Wayang. wayang. Iya kan? Nah, wayang apa? Siapa yang tahu nih wayang apa? Ayo. Yang kulit. Arjuna, Bu. Perang Kudara. Arjuna, ya bener. Ini adalah wayang Arjuna. Arjuna. Oh, Arjuna, Nah, ya. anak-anak ibu semua pernah melihat tontonan wayang, pertunjukan wayang? Ayo, Pernah, ada yang Bu. pernah nengok? Pernah, Bu. Ada. Nah, Nah, siapa yang pernah? Kak Panopi pernah nengok? Iya, Oh, Uswanti. Kak Uswanti juga pernah. Pernah, Bu. Saya dulu. pernah nonton film Dalang Gino, Ceritanya apa? wayang Dalang Gino. Ceritanya apa? Ceritanya Halangan apa yang tuh dari ditayangkan? Tegal. Oh, gitu. Ceritanya itu, iya ceritanya apa ya Mbak Umi, honeymoon apa ya?
Iya. Nah, banyak cerita-ceritanya ya kalau melihat wayang itu. Alhamdulillah zaman sekarang, zaman now, zamannya digital, anak-anak ibu semua masih mau nengok wayang gitu kan luar biasa ini gitu ya. Karena banyak di antara kita itu yang udah nggak peduli lagi dengan yang namanya budaya lokal gitu ya. Malah kita sering ke budaya barat-baratan, ke Korea-Koreaan kayak gitu. Nah, kalau bagi anak-anak ibu semua masih mau nengok tentang wayang ini, masih mau melihat tontonan tentang wayang ini, memang luar biasa. Memang kebudayaannya jos gandos gitu ya. Nah, oke anak-anak ibu. Nah, berkaitan tentang gambar wayang ini, jadi materi yang mau kita tayangkan hari ini atau yang mau kita pelajari hari ini tentang apa? Hayo, ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak anak-anak ibu? Hari ini kita mau mempelajari materi tentang Apa apa? ya? Paham. Kebudayaan Hindu. Akulturasi. Akulturasi. Oke, terima kasih Kak Indri. Memang luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi akulturasi itu, ada yang ingat nggak sebelumnya? Kemarin itu minggu pertemuan lalu itu kita belajar tentang apa sih? Masih ingat nggak? Ayo, di sini yang ingatannya masih bagus. Kerajaan Hindu Buddha apa ya, Bu? Hindu Buddha, iya bener banget Kak Indri ya. Kerajaan Hindu Buddha. Kerajaan pertama ya dari peninggalan Hindu Buddha itu kerajaan apa? Coba, masih ingat kerajaan pertama peninggalan Hindu Buddha yang ada di Indonesia itu apa? Itu, Bu. Kutai, Bu. Kerajaan? Prasasti Yupa itu dari kerajaan Kutai. Oh, Bu. Kak Pak Lupi, apa kok lemes sekali Kak Pak Lupi sakit? Kalau Ngantuk, sakit Bu. biar diantar loh Wangi kan? hilang. Oh, Ngantuk, Bu. masih pagi kok toh ya, nggak sarapan tadi pagi. Belum, Bu. Walah Kesiangan tadi, Bu. Sempat kasihan. sarapan. Kasihan. Artinya jangan tidur malam-malam ya. Ya, Bu. Wayanya tidur itu ya tidur, jangan lagi main HP biar nggak kesiangan terus nggak ngantuk di kelas. Ya Kak Palupi ya. Iya, Ya, Bu. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. iya nggak apa-apa. Yang penting harus tetap semangat. Nah, tadi disampaikan oleh teman kita Kak Indri itu ada namanya satu buah kerajaan yang meninggalkan Yupa gitu ya. Nah, kerajaan itu namanya Kerajaan Kutai. Kutai, ada di Kalimantan Timur. Oke, nah Timur. berkaitan tentang tadi, maka pelajaran kita pada hari ini itu adalah tentang dampak masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, inilah nak materi yang mau kita bahas pada hari ini. Nah, nantinya ini ada kaitannya dengan akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, next selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik mampu menganalisis dampak akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk slide presentasi atau Canva secara bertanggung jawab, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, jadi anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita ini adalah ini tadi. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran ini? Nantinya, anak-anak sekalian akan melalui beberapa tugas-tugas yang ada di sini. Yang pertama yaitu, kalian akan berdiskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, maka kalian mampu menganalisis bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha dan mempresentasikannya nantinya. Kemudian, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, kalian nanti akan menganalisis keterkaitan antara kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada pada masa sekarang. Jadi kalian ini selain menganalisis akulturasinya, kalian juga nanti akan menganalisis kaitannya dengan yang zaman sekarang itu gimana gitu. Jadi harus ada contextual learning-nya. Kalian harus mengaitkan antara zaman dulu dengan yang sekarang itu apa gitu. Paham anak-anak? Paham, Untuk Bu. tujuannya Paham, Bu. bisa dimengerti, nak. Oke. Ya. Selanjutnya, nah, di sini juga Ibu akan menyampaikan Bisa, Bu. teknik penilaiannya. Ya, yang pertama, jadi kita belajar ini ada teknik penilaiannya, nak. Adapun rumpun penilaiannya itu pertama nilai sikap.
Nah, jadi dalam proses pembelajaran ini, dalam waktu 2 kali 45 menit ini, saya akan mengamati sikapnya. Ya, jadi dalam belajar itu ada pengamatan sikap, sifatnya non-tes. Saya akan mengamati kalian nanti dengan cara diskusinya bagaimana, sikap kalian itu dalam bekerja sama gimana, nah kayak gitu. Kemudian penilaian yang kedua itu ada pengetahuan, ya. Nanti di akhir pembelajaran itu ada tesnya. Bentuknya adalah tes formatif dan sumatif nanti di akhir pembelajaran. Kemudian ada juga penilaian keterampilan, yaitu nanti akan saya nilai laporan yang sudah kalian buat gitu. Kemudian yang akan dipresentasikan. Nah, itu nanti adalah penilaian dari keterampilannya. Oke. Nah, jadi dipahami ya, Nak ya, penilaian ini karena nantinya ini akan berdampak pada nilai kalian untuk nilai harian, kemudian untuk nilai akhir semesternya nanti. Next, selanjutnya. Oke. Nah, anak-anak, nah di sini ada beberapa materi atau video yang akan saya tayangkan berkenaan tentang akulturasi kebudayaan Nusantara. Jadi di sini akan Ibu tayangkan tentang materi akulturasinya. Simak baik-baik ya, Nak ya, biar supaya nanti kalian tahu apa sih itu akulturasi dan bagaimana dampaknya, apa aja bentuknya. Jadi silahkan simak video ini, kemudian kalian bisa menjawabnya. Oke, silakan. Happy watching. Ceramah Ustadz Jamil. Masih muter ya, Anak ya? Acarane Oke. kuwi wayang baru desa. Kedengaran suaranya? Itu acarane desa tapi acarane kuwi mau dongeng ku lho. Biarawati kuwi. Rawati kuwi Kristen. Iya, pas mau wedok wong Kristen-Kristen sing tempat sebelah balik desa kuwi lho. Lah ceritane memperingati 50 tahun. Kok nggak ada suaranya ya? Oke, anak-anak, tadi terdengar nggak ini suaranya? Ada nggak suaranya? Nggak dengar Ada Bu suaranya. tadi Nggak Bu. dengar, Bu. Nggak ada ya? Oh, berarti kesalahan teknis ini, Nak. Mohon maaf Iya, ya. nggak ada Nah, suaranya. Nggak apa-apa, Bu.
Iya, harusnya ini ada nih audionya, tapi mungkin ada kesalahan teknis. Oke, nah ini tadi cuplikan dari video-videonya, dari materi-materi yang dibahas mengenai akulturasi. Nah, dari tayangan video itu, kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan? Yo, siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak ibu? Atau ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya berkenaan tentang materi cuplikan dari video tadi? Ada ini? Kak Huri, gimana? Ada yang mau ditanyakan berkenaan tentang materi ini? Kak Hurinya kemana ini ya? Oke, mungkin Kak Huri lagi mana keluar tadi ya? Yuk, sekarang lanjut Ya, deh. Bu. Heeh. Kak Huri. Iya, maaf Ibu tapi Heeh. tadi. Iya, nggak denger ya lagi ngobrol ya? Heeh, nggak Iya, maaf perhatiin ya Ibu ibunya ya. nih. Gosip mulu, Bu. Mm-mm. Gosip mulu, Bu. Ya, itu Iya gosip ini, sama gimana Iya, ini masih sebelahnya tanya-tanya pagi-pagi. mulu Ibu dari tadi. Nggak denger dianya. Oke, Kak Huri, ada nggak yang mau ditanyakan tentang materi yang Ibu berikan ini, atau ada yang mau ditanggapi atau disimpulkan dari materi cuplikan ini tentang akulturasi gitu? Silakan Kak Huri. Oh iya Ibu, Heeh. apa ya Bu? Soalnya tadi kurang memperhatikan Ibu, maaf ya Ibu. Nah, itu dia. Iya. Harusnya memperhatikan ya. Iya, Oke. Yang lain. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau udah pas ini? Udah paham nih tentang materinya nih? Yuk, kelas 10 MPLB, gimana? Sudah pas? Sudah cukup materinya? Cukup, Bu. Sudah, Bu. Insyaallah ngerti, Oke, Bu. nah, iya. Nah, jadi dari materi ini bisa kita simpulkan ya, Nak ya, bahwasannya salah satu akulturasi itu bentuknya ada di Candi Borobudur ya, dari seni bangunan, di mana bentuknya itu bahwa alasnya itu bentuk punden berundak. Berundak. Itu kebudayaan asli dari Nusantara yang pada zaman prasejarah atau praaksara itu digunakan sebagai apa? Yo, yang tahu fungsi dari punden berundak pada masa praaksara. Materi pertama di kelas 10 semester 1 tuh. Masih ada yang ingat? Untuk Yo, Kak sesudahnya, Sinta. Bu. Sebagai makam ya, Bu, ya. Batu nisan ya. Sebagai batu nisan. Benar? Ayo. Untuk sesaji mungkin, Bu. Untuk Iya, nyembah-nyembah gitu, Bu. bener Kak Tin. Sebagai tempat persembahan ya. Itulah fungsi punden berundak pada masa praaksara. Nah, kemudian di candi juga itu di mixkan atau dicampur dengan adanya stupa. Nah, stupa itu adalah asli dari kebudayaan Hindia atau Hindu Buddha ya. Iya. Nah, jadi itulah bentuk akulturasi yaitu Candi Borobudur. Oke, anak-anak ibu, nah berkaitan kita cerita-cerita nih tentang Candi Borobudur gitu ya. Nih kemarin-kemarin nih ada yang sempat booming ini anak-anak ibu nih. Ada yang sempat trending topik mengenai Candi Borobudur. Ada yang tahu nggak kira-kira apa ya? Kemarin itu sempat menggemparkan seluruh Itu, Bu, jagat raya tiket masuk, Indonesia. tiket masuk Ya, ya, Bu, jadi Borobudur, Bu. mahal, Bu. Sekarang mahal Iya banget. bener. Sangat luar biasa ya nak ya. Nah ini dia. Sorry. Oke. Nah, ini videonya. Simak ya, Nak ya. Yang kemarin baru trending ini videonya. Nah. Dengar nggak suaranya? Enggak ya? Nggak ada suaranya, Nggak ada, Bu. Bu. Nggak ada suaranya. Ada suaranya kan? Enggak, Ibu. Nggak ada juga, Bu. Oh, nggak ada Enggak, juga. Bu. Oke. Nggak ada. Nah, iya. Nah, jadi ini dia videonya kenaikan tarif dari Candi Borobudur ya kan? Yang biasanya itu 350, nah ini menjadi 700.
50.000. Kalau untuk pelajar 50.000, kan ini jadi 700. Nah, ini suatu permasalahan, Nak. Ini adalah permasalahan yang timbul, ya, yang timbul di tengah-tengah kita. Nah, jadi ini merupakan suatu topik yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini, gitu. Jadi kita mau ngebahas tentang kok bisa ya tarif itu naik gitu. Jadi nanti anak-anak ibu akan dibagi kelompok ya. Nah, akan dibagi kelompok, kemudian mendiskusikan tentang topik ini bersama-sama dengan teman kelompoknya. Kemudian hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan ya. Jangan lupa produknya itu nanti atau hasil diskusinya itu nanti disajikan dalam bentuk poster menggunakan aplikasi Canva. Oke? Nah, sekarang anak-anak ibu kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Kak Palupi, Kak Nur Indri, Kak Tin, dan Kak Uswanti. Oke, are you ready kelompok 1? Ready, Bu. Ya. Siap, Bu. Iya, kelompok 2 itu ada Bang Joko, Kak Neni, dan Kak Sinta. Kelompok 3 itu ada Kak Umi, Bang Alfian, dan Kak Huri. Nah, jadi silahkan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan permasalahannya yang sudah Ibu tayangkan tadi, ya. Permasalahannya, nah dari video tadi yang mau dianalisis, yang pertama itu adalah apa dampaknya adanya akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia? Nah, tadi kan banyak tuh akulturasi dari segi bangunan, dari segi sastra, dari seni aksara, dari seni apa kan banyak itu tadi ya. Nah, kira-kira apa sih dampaknya sama kita gitu? Zaman sekarang itu apa dampaknya kayak gitu ya. Kemudian kalau nggak ada akulturasinya apa yang terjadi sama kita gitu. Nah, kemudian yang mau dibahas yang kedua itu adalah analisa kalian mengenai video kontroversi yang kedua mengenai tiket masuknya gitu ya. Jadi ada 2 item yang mau dibahas atau mau dicari solusinya. Yang pertama berkaitan tentang dampak akulturasi, yang kedua berkaitan tentang analisa anak-anak ibu terhadap video kontroversi tentang kenaikan tiket Candi Borobudur. Nah, oke, Ibu kasih waktu sampai 30 menit masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah selesai, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikannya ke depan kelas. Dan kelompok yang lain akan memberikan tanggapan atau masukannya. Oke, paham anak-anak Ibu? Nah, selanjutnya, ini LKPD sudah Ibu kirimkan ya ke WA grup kita, ke WA grup belajar kita, itu sudah Ibu kirimkan LKPD. Nah, untuk petunjuk teknisnya mengenai tugas-tugas ini sudah Ibu terapkan juga di LKPD. Untuk link-linknya juga ada di LKPD, silakan diakses linknya, silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang, boleh dikerjakan. Yuk, silakan, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, silahkan ya, Nak ya. Nah, gimana kelompok 2, Bang Joko nih? Kira-kira ada masalah yang mau ditanyakan? Oh, Ada? ya. Ini belum masih proses. Oke, iya. Tunggu. Iya, silahkan dibaca dulu. Boleh cari sumbernya dari mana aja boleh, dari buku boleh, dari internet juga lebih boleh lagi, karena kita literasinya udah boleh dari mana ya, kita merdeka belajar, kita boleh ngambil referensi itu dari mana aja gitu. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, anak-anak Ibu sekalian, ini kita menggunakan handphone ya. Nah, handphonenya itu gunakan memang sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Jangan menggunakan handphone untuk aplikasi yang lainnya. Jadi kalau ada pacarnya yang ngechat atau yang WA, di skip aja dulu ya. Nanti pulang sekolah baru boleh, kayak gitu ya. Jadi jangan ada yang membuka aplikasi lain selain dari yang saya instruksikan. Ya, gimana? Kelompok 3, ada pertanyaan, kelompok 3, ada sampai mana kerjanya ini? Tadi ada 2, ya. Untuk yang dampaknya, yang poin 1 tadi,
mengenai dampak akulturasi, boleh dikaji, Nak. Dari segi sosialnya, dari segi agamanya, dari budaya, ekonomi, pemerintahan, seni, sastra, itu banyak. Jadi pilih aja salah satu gitu. Mungkin kelompok satu maunya dari segi sastra gitu. Kelompok dua dari segi agama. Kelompok tiga dari segi pemerintahan. Oke, monggo gitu. Jadi nanti kalau misalnya sama juga nggak apa-apa. Tukarnya saling apa gitu lebih bagus gitu ya. Oke, kira-kira nih gambaran untuk kelompok satu ini tentang apa ya yang mau diambil? Dari segi apa nih kelompok satu nih ada Kak Palupi, Kak Indri, Kak Tin, Kak Uswanti ini kira-kira topiknya mau ngambil tentang apa ini? Udah dapat gambaran? Belum? Dampak atau pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia, Bu? Iya, dalam bidang apa yang mau dikaji ini? Ini Dalam bidang kami ini mencari ya? dalam bidang kebudayaan, dalam bidang agama, dalam bidang seni budaya, Bu. Oke, iya bagus ini 3. Kalau bisa dapat semua mantap. Ya, oke. Nah, gimana nih yang kelompok lain? Jangan lupa ya, yang kedua juga analisis ini sangat menarik ini. Kalau yang untuk tarif ini sangat menarik banget karena ini mengguncang seluruh rakyat Indonesia untuk berkomentar ini kemarin ya. Ada sekitar 5 bulan yang lalu ini. Iya, kalau saya yang membahas yang ini Bu, yang apa tarif naik. Iya, membahas tentang tarif naik. Iya, membuat saya speechless ini. Ada 2 gitu ya. Jadi masing-masing kelompok harus menyiapkan dua-duanya gitu. Cuman yang ada pilihan tadi cuma di poin 1 aja. Coba deh dibaca LKPD-nya ya. Biar jelas instruksinya. Oke, ada yang udah selesai? Belum, Bu. Belum. Oh iya, ada yang sudah ngirim nih kelompok 1 ya. Kelompoknya Kak Palupi, Kak Nur Indi, Kak Tin, dan Kak Uswanti. Tapi baru 1 yang dikirim. Nah, ini. Gak apa-apa deh ya, kita bahas 1 dulu ya. Mereka membahas tentang dampak akulturasinya. Ya, ini kelompok 1. Kak Indri. Iya, Kelompok Bu. 1 membahas tentang ini udah selesai. Ya, coba dulu untuk mengisi kekosongan waktu ya sambil nunggu teman-temannya selesai. Ini kalian sudah selesai nih untuk pokok bahasan yang pertama gitu. Jadi ada dampaknya nih. Silahkan dipresentasikan dulu. Kelompok 1. Ada 4 orang tadi ya. Kak Indri, Kak Palupi, Kak Tin, dan Kak Uswanti. Bu. Ayo, monggo Saya, semangat. Bu. Ya, Ya, Bu. silakan Kak Indri. Saya, Bu, mewakili kelompok. Ya, Kelompok monggo. 1, saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami bahwa dampak masuknya akulturasi kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah di bidang bahasa dan tulisan. Sebab budaya India memperkenalkan kita tentang budaya aksara. Karena sebelum masuknya budaya Hindu-Buddha, penduduk Nusantara itu belum mengenal tulisan. Ini terbukti adanya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang menggunakan huruf dan bahasa Sanskerta. Halo, Kak Indri. Dalam perkembangan ya, huruf Pallawa menjadi dasar huruf-huruf lain di Indonesia. Jadi, menurut kelompok kami bisa dikatakan Ini terhenti nih sinyal saya atau gimana nih? Sinyal Kak Indri nih kayaknya nih. Iya, Bu. ya, Bu. Iya. Ayo, temennya yang lain bisa membantu?
Ya, Ya, Bu. Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Kak Patupi. Ya, ini kelompok 1 hasil diskusi tentang dampak akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Dampak masuknya akulturasi, kebudayaan, dan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah di bidang bahasa dan tulisan, sebab budaya India memperkenalkan budaya aksara. Karena sebelum masuknya budaya Hindu-Buddha, penduduk Nusantara ini belum mengenal tulisan. Salah satu buktinya adalah penemuan prasasti Tujuh Buah Yupa ya, peninggalan dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sangsekerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa ini menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia. Jadi, bisa dikatakan jika pengaruh Hindu-Buddha ini tidak masuk ke Nusantara, mungkin kita belum mengenal apa itu tulisan. Itu, Bu, sementara hasil dari kelompok 1. Halo, Bu. Iya, halo Ibu. Akunya yang terlempar ya? Iya, ini sepertinya sinyal Ibu yang nggak bagus ini ya. Mohon maaf ya anak-anak Ibu ya. Maklumlah di daerah rumah Ibu ini kampung-kampung gitu kali ya. Oke, nah terima kasih kepada kelompok 1. Give applause dulu untuk kelompok 1 yang sudah memberikan hasil kerjanya meskipun belum semua clear ya. Masih ada satu pokok bahasa lagi yang harus diselesaikan, tapi ini sudah alhamdulillah gitu ya. Walaupun terburu-buru nih kelihatan nih dari ketikannya ini agak-agak belepotan nih, aklimantan gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ini udah Ibu apresiasi karena memang waktunya sangat singkat gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kegiatan atau hasil kerjanya gitu ya. Kemudian anak-anak Ibu kalau kita lihat ini waktunya sudah nyaris selesai ya, sudah hampir 90 menit, ini tinggal 10 menit lagi gitu ya. Kelihatannya ini nggak bakalan bisa semua clear, nggak bakal bisa semua kelompok ini maju di pertemuan ini. Jadi tapi jangan khawatir ya Nak ya. Untuk pertemuan kita sekali lagi, kelompok-kelompok yang lain ini tinggal maju aja mempresentasikannya, ya. Gimana, sepakat, Nak? Kita pada pertemuan kali ini dulu ya. Oke? Nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Nah, jadi biar minggu depan lagi kita sambung karena ini waktunya sudah mau habis nah gitu. Kita masih ada satu pertemuan lagi untuk materi ini. Jadi nanti ada kelompok 2 dan 3 itu maju di pertemuan selanjutnya. Oke? Terima kasih kepada kelompok 1. Ya, selanjutnya. Nah, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya itu ada kelompok 2 dan 3. Oke, dari pembelajaran tadi semua udah kita lakukan apa ya? Dari pertama pertemuan sampai ke menit ini, kira-kira nih siapa yang bisa menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran kita pada hari ini? Yuk, siapa Nak? Yang bisa membuat kesimpulan atau refleksi pembelajaran kita di hari ini. Yuk, silakan. Yang mau nih nilainya 98 ini Bu kasih nih, karena dia percaya diri. Ingat ya, salah satu kunci kalau kita berhasil itu kita harus berani. Berani mengeluarkan pendapat. Kalau kita pinter pun, tapi kalau kita nggak berani ngomong di depan kelas, kita nggak berani mengeluarkan pendapat, sama aja kosong. Membuat sebuah refleksi dari pembelajaran kita kali ini, saya persilahkan. Ingat, rewardnya adalah nilainya pasti 98 untuk pertemuan kali ini. Ingat tadi ya, di pertemuan ada penilaian ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Yuk, monggo. Siapa yang mau? Silahkan. Ini gantian nih. Siapa nih? Kak Uswanti. Kak Uswanti. Nggak bisa. Oke, yang lain siapa yang bisa membuat sebuah refleksi tadi dari pembelajaran kita, materi kita tadi apa? Gimana? Iya.
Nih, Bang Alfian lah coba dulu, bikin dulu refleksinya Bang, biar cepat dulu kita. Ini nanti kita dimarahi guru les selanjutnya, udah mau masuk dan menunggu itu gurunya di depan kelas. Ya, Ya, Bu, silakan Bang buat gimana Bu? refleksinya. Ya, silakan buat refleksi pembelajarannya Bang untuk kali ini karena apa namanya ya, waktu kita sudah lewat ini. Nah, itu gurunya udah nungguin untuk les berikutnya di depan. Ayo. Ya, oke. Refleksi pada pelajaran Bu Manda pada siang hari ini adalah bagaimana kita bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan hasil akulturasi agama Hindu dan Buddha, sehingga kita menjadi bangsa yang lebih berbudaya dan bisa menjadikan budaya-budaya tersebut menjadi salah satu keunggulan dari bangsa Indonesia. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bang Alfian yang sudah memberikan refleksinya. Oke, pada anak-anak ibu semua, mungkin suka sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa pertemuan selanjutnya itu kita masih melanjutkan presentasi kita pada hari ini, oke ya? Oke, akhirnya Ibu tutup pembelajaran ini dengan sama melepaskan alhamdulillah. Ya, Nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap sehat, tetap bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.